Khairul Muqtafa berpendapat penafsiran atas sebuah agama atau baca Islam sendiri tidaklah tunggal. Dengan demikian, upaya mempersamakan dan mempersatukan di bawah payung atau satu tafsir agama menjadi kontraproduktif, dan pada giliran agama kemudian menjadi sangat relatif ketika dijelmakan dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari. Atau Khairul Muqtafa dalam saluran nilai-nilai pluralisme dalam Islam, Jakarta, Fathet NU dan Ford Foundation 2005, halaman 58. Selanjutnya, Khairul Muqtafa mempromosikan apa yang disebutnya sebagai relativisme epistemologis. Menurut dia, pada wilayah ini yang selayaknya menjadi pegangan adalah bahwa kita tidak dapat mengetahui kebenaran absolut. Kita dapat mengetahui kebenaran hanya sejauh itu absah bagi kita. Artinya kebenaran yang selama ini kita pahami tak lain adalah kebenaran sepihak. Khairul Muqtafa bahkan memunculkan gagasan tentang relativisme teologis. Dalam konteks ini, menurutnya Islam tak lain adalah salah satu jalan kebenaran di antaranya banyak jalan kebenaran yang lain. Artinya, jalan menuju kebenaran tidak selamanya dan mesti harus melalui jalan agama, tapi juga bisa memakai medium yang lain. Dengan gagasan relativisme ini, maka Islam sebagai agama dipandang berdiri sejajar dengan praktik budaya yang ada. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara agama dengan budaya, kalaupun berbeda hanya situalistik, simbolistik, sedangkan esensinya sama, yakni menuju kebenaran transendental. Pernyataan di atas tak lebih merupakan generalisasi buta. Kita bisa bertanya apa yang dimaksudnya dengan penafsiran terhadap sebuah agama tidak jelas, apakah dalam bidang usul atau furu'. Pernyataan bahwa kita tidak dapat mengetahui kebenaran absolut atau terkadang ditambahi dengan mengetahui kebenaran absolut hanya Tuhan, juga mempunyai banyak kerancuan. Jika dikatakan bahwa manusia tidak mengetahui kebenaran absolut, tentu tidak benar. Sebagai hitungan matematis 2 kali 2 adalah 4 adalah absolut. Nabi Muhammad SAW pernah hidup dan membawa risalah Islam kemudian wafat adalah absolut. Jika maksudnya adalah bahwa kita tidak mengetahui kebenaran absolut seperti yang dimaksud Tuhan, ini berarti ia tidak percaya kepada kenabian Muhammad SAW. Manusia yang dipercaya Allah dapat menyampaikan risalah. Mustahil Allah menurunkan wahyu yang tidak bisa dipahami oleh Rasulnya sendiri. Pernyataan bahwa kebenaran itu relatif sebenarnya juga kontradiktif pada dirinya atau self-contradiction. Sebab jika demikian, maka pernyataan itu sendiri juga termasuk relatif alias belum tentu benar. Karena pernyataan atau kebenaran itu relatif belum tentu benar, maka dimungkinkan ada pernyataan lain yang berbunyi kebenaran itu bisa absolut dan bisa juga relatif. Dan pernyataan ini juga dapat dianggap benar. Dilihat dari perspektif epistemologi Islam, pernyataan bahwa pemikiran manusia itu relatif sedangkan yang absolut adalah Tuhan hanya dapat diterima dalam perspektif ontologis dan tidak dapat dibawa ke dalam ranah epistemologis. Benar jika secara ontologis Tuhan itu absolut dan manusia itu relatif. Namun secara epistemologis kebenaran dari Tuhan yang absolut itu telah diturunkan pada manusia melalui nabi dalam bentuk wahyu. Kebenaran wahyu yang absolut itu dipahami oleh Nabi dan disampaikan kepada manusia. Manusia yang memahami risalah Nabi itu dapat memahami yang absolut. Tampaknya dengan masuknya doktrin relativisme ke dalam pemikiran umat Islam, dalil ontologis ini diterapkan secara paksa dan kerancuan menjadi jelas. Jika doktrin ini tidak dipahami secara kritis, maka kaum muslimin tidak akan mengetahui kebenaran. Yang mengetahuinya hanyalah Allah. Jika demikian, maka keberagaman muslim selama ini hanya pada tahap kira-kira. Bahkan dengan doktrin ini, Nabi pun dianggap tidak tahu kebenaran wahyu yang diterimanya. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kebenaran itu telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, al-haq mir rabbika. Jika doktrin relativisme ini diterima oleh seorang muslim, maka struktur ilmu pengetahuan dalam Islam akan rusak. Bahkan agama Islam itu sendiri sudah tidak ada artinya apa-apa lagi karena hanya merupakan agama yang benar secara relatif. Beragama menjadi sia-sia belaka karena tidak ada kebenaran yang pasti yang bisa dipegang. Konsekuensi dari menerima doktrin relativisme adalah munculnya suatu rumusan baru yang membedakan agama dari pemikiran keagamaan. Kerangka kerjanya masih berkutat pada dikotomi absolut relatif. Agama itu absolut dan pemikirannya keagamaan itu relatif. Akibat dari doktrin ini, karya-karya buku tafsir yang merupakan pemahaman para ulama menjadi relatif. Pemahaman hukum para ulama pun menjadi relatif. Karena sifatnya relatif, maka ilmu para ulama tak dapat dijadikan rujukan, sehingga para ulama dianggap tidak memiliki otoritas dan tidak boleh memberi fatwa. Demikianlah, tidak heran jika para pelajar muslim menganut paham liberalisme dan relativisme. Itu sangat anti terhadap fatwa majelis ulama atau sejenisnya. Abdullah Ahmad An-Naim, tokoh liberal dari Amerika Serikat, dalam sebuah acara bedah buku di Jakarta menyatakan bahwa orang-orang seperti Yusuf Qaradawi, Sayyid Qutb, dan ulama pemberi fatwa lainnya adalah sesat dan menyesatkan karena dia memberi fatwa. Begitu dahsyatnya pengaruh doktrin relativisme ini terhadap pemikiran umat Islam. Paham liberalisme dan relativisme inilah yang juga menjadi landasan pluralisme agama yang sudah dijelaskan di atas. Target akhirnya jelas, dengan berpegang pada doktrin ini maka umat Islam tidak lagi bermasalah bila mengikuti cara berpikir Islam ataukah Barat yang sekuler dan liberal, karena semuanya tidak absolut. Begitulah sasaran utama perang pemikiran yang digencarkan kalangan orientalis Barat.
Paham relativisme akal dan relativisme iman merupakan virus ganas yang berpotensi menggerogoti daya tahan keimanan seseorang. Sebab dengan virus ini, seseorang menjadi tidak yakin lagi dengan kebenaran agamanya sendiri. Dari virus ini juga lahirlah sikap skeptis dan agnotis. Orang muslim menjadi senantiasa ragu dengan kebenaran yang dicapainya. Jika seseorang sudah kehilangan keyakinan dalam hidupnya, maka hidupnya akan terus diombang-ambingkan dengan berbagai ketidakpastian. Akar dari nilai-nilai yang berkembang di barat ini adalah paham sofisme di zaman Yunani kuno yang kemudian dikembangkan dalam sistem pendidikan di barat. Itu bisa dimengerti karena peradaban barat adalah peradaban tanpa wahyu, sehingga berbagai peraturan yang mereka hasilkan tidak berlandaskan wahyu Allah, tetapi pada kesepakatan akal manusia. Karena itu sifatnya menjadi nisbi, relatif, dan fleksibel, bisa berubah setiap saat tergantung kesepakatan dan kemauan manusia. Ilmuwan muslim perlu memahami akar riwayat dari nilai-nilai yang berkembang di barat yang tidak berlandaskan wahyu tersebut, bahwa hal itu berbeda dengan nilai-nilai dalam Islam. Dekonstruksi syariat Islam. Salah satu cara agar Islam dapat dipahami sesuai dengan pemikiran barat, khususnya doktrin humanisme, adalah dengan mendekonstruksi syariah. Dan ini dilakukan dengan mengubah cara menafsirkan teks keagamaan. Di antara strategi mengubah penafsiran itu sebagaimana diungkapkan oleh Greg Barton dalam disertasinya adalah dengan A. Menekankan kontekstualisasi ijtihad, yaitu dekonstruksi syariah. B. Menekankan komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. C. Mengembangkan paham pluralisme sosial dan pluralisme agama. Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, terjemahan tahun 1999. Strategi itu sejalan dengan saran-saran Charlie Bernard yang sangat taktis untuk proyek liberalisasi pemikiran keagamaan dalam Islam, yakni A. Menghancurkan monopoli fundamentalis dan tradisionalis dalam mendefinisikan, menjelaskan, dan menafsirkan Islam. B. Menantang dan mengekspos ketidakakuratan pandangan mereka dalam soal penafsiran Islam. Banyak cara untuk menekankan kontekstualisasi ijtihad, di antaranya itu dengan meletakkan Al-Quran sebagai respon spontan terhadap kondisi masyarakat ketika itu, sehingga sifatnya kontekstual. Alasannya Al-Quran tidak turun di ruang yang hampa, ia dipengaruhi oleh budaya ketika ia turun. Bahkan Nasr Hamid menyatakan bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan produk budaya. Sekilas ini benar, tapi konsekuensi logisnya Al-Quran menjadi tidak universal. Ia turun dalam situasi sosial budaya Arab dan zaman sekarang tidak dapat dipahami seperti ketika ia diturunkan. Dari argumentasi tersebut, kelompok liberal dapat membawa ayat-ayat Al-Quran ke dalam penafsiran kontekstual. Dalil usuliyah yang berbunyi al-ibaratu bil umumil lafz la bi khususi al-sabab, atau perintah ini berlaku karena adanya kata-kata umum dan bukan karena sebab khusus. Dibalik menjadi al-ibaratu bi khususi al-sabab la umumil lafz, perintah itu terjadi karena adanya sebab khusus dan bukan karena kata-kata umum. Maksud dari sebab khusus adalah konteks budaya. Jadi perintah dan larangan dalam Al-Quran itu harus dipahami dalam konteks budaya ketika ia diturunkan. Padahal larangan meminum khamr, memakan daging babi, berjudi, dan berzina tidak berdasarkan konteks budaya. Demikian pun dengan pembagian warisan laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, juga bukan dari budaya Arab. Masih banyak lagi usaha-usaha kaum liberal mengubah orientasi hukum Islam secara kontekstual. Ini adalah upaya dekonstruksi Islam, dekonstruksi syariah yang dilakukan dengan mempersoalkan maslahah. Misalnya argumentasinya begini. Karena tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk menciptakan maslahah atau kemaslahatan kepada umat manusia, maka maqasid syariah itu lebih utama dari syariah. Menurut kelompok liberal, setiap tindakan yang mengandung maslahah itu pasti mengandung syariah. Padahal yang benar adalah setiap hukum syariah ini mengandung maslahah. Di sini yang dibidik kaum liberal adalah makna maslahah, sebab ia dapat dibawa kepada konteks sosial budaya dan akhirnya dibawa kepada doktrin humanisme. Targetnya mereka adalah membawa hukum Islam agar sejalan dengan doktrin-doktrin kebudayaan barat yang melalui berdasarkan prinsip humanisme. Setelah meletakkan ayat-ayat secara kontekstual dan menekankan maslahah daripada syariah, kaum liberal mengaitkan ijtihad para ulama dalam bidang hukum dengan kondisi sosial budaya ketika ijtihad itu dihasilkan. Maka pemikiran ulama bersifat relatif karena terikat oleh ruang dan waktu. Lagi-lagi relativisme digunakan di sini. Dengan cara berpikir seperti ini, hasil pemikiran ulama di masa lalu yang sangat berharga itu dianggap tidak relevan lagi zaman sekarang. Pada semua itu, pengetahuan di dunia ini menghargai pemikiran-pemikiran masa lalu. Tanpa pemikiran ilmuwan di masa lalu, ilmu tidak akan berkembang. Tapi mengapa semangat untuk menafikan otoritas ilmuwan Islam di masa lalu begitu besar? Dengan menafikan otoritas ulama, banyak hal yang dapat mereka lakukan. Ijtihad para ulama yang telah menentukan mana ayat muhkamat atau yang maknanya sudah jelas tidak samar lagi, dan mana yang mutasyabihat yang maknanya belum jelas sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Juga ikut dinafikan makna yang sudah dipastikan dalam Al-Quran itu dicari konteksnya, akhirnya menjadi ambigu, sedangkan ayat-ayat yang ambigu yang sejalan dengan paham liberal dijadikan muhkamat oleh mereka. Demikianlah kontekstualisasi menjadi salah satu program liberalisasi Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Greg Barton. Para tokoh liberal memang selalu menggunakan metode kontekstualisasi sebagai salah satu mekanisme dalam merombak hukum Islam atas nama ijtihad. Tak ayal, tema syariat Islam menjadi sasaran empuk proyek liberalisasi. Hukum-hukum Islam yang sudah pasti atau qat'i dibongkar dan dibuat hukum baru yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. Jika ilmuwan muslim lemah pemahaman agamanya, maka kepada mereka lah diinfuskan pemahaman-pemahaman liberal.
Salah satu ketetapan hukum Islam yang banyak dijadikan objek liberalisasi adalah hukum dalam bidang keluarga. Misalnya dalam masalah perkawinan antar agama yang marak belakangan ini, khususnya antara muslimah dengan laki-laki non-muslim. Bahkan muncul sekarang pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh kaum liberal yang hendak menghancurkan tatanan Islam melalui kebolehan kawin beda agama. Dan kita sangat miris terhadap masalah ini dan perlu perlawanan yang serius untuk meluruskannya. Buku Fikih Lintas Agama terbitan para Madinah terbit pada tahun 2004 membahas perkawinan beda agama. Ini dengan porsi cukup besar. Pembahasannya sangat kontroversial. Ini menunjukkan kaum pembaharuan di para Madinah sama sekali tidak apresiatif terhadap syariat. Mereka justru merusak dan menghancurkannya. Buku Fikih Lintas Agama menyebut soal pernikahan laki-laki non-muslim dengan wanita muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu. Di antaranya itu konteks dakwah Islam pada saat itu, yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antara agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru yang berbahaya, bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Dengan alasan melakukan kontekstualisasi, maka kaum liberal melakukan penghancuran dan perombakan terhadap hukum-hukum Islam yang sudah pasti atau qat'i, seperti hukum perkawinan muslimah dengan laki-laki non-muslim. Profesor Musdah Mulia, tokoh feminis, juga melakukan perombakan terhadap hukum perkawinan dengan alasan kontekstualisasi. Tapi berbeda dengan buku Fikih Lintas Agama yang menekankan faktor jumlah umat Islam sebagai konteks yang harus dijadikan pertimbangan hukum. Musdah melihat konteks peperangan sebagai hal yang harus dijadikan dasar penetapan hukum. Ia berpendapat, jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10, maka larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum mukmin dan kaum kafir, dan larangan melanggengkan hubungan jelasnya dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan sendirinya. Nur Yamin Aini, seorang dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta, yang juga membuat pernyataan yang mengugat hukum perkawinan antar agama, menganjurkan perlunya menurunkan mitos fikih yang mendasari larangan bagi perempuan muslim untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Ia melihat isu paling mendasar dari larangan perkawinan beda agama atau PBA adalah masalah sosial politik. Hanya saja, katanya, ketika yang berkembang kemudian adalah logika agama, maka konteks sosial politik munculnya larangan PBA itu menjadi tenggelam oleh hegemoni cara berpikir teologis. Urul Absar Abdallah, Kompas edisi 18 November 2002 juga menulis bahwa larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-muslim, sudah tidak relevan lagi. Lagi-lagi alasan yang dikemukakan tak jauh berbeda dari pendapat rekan-rekannya di kalangan liberal yang merujuk konsep kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam. Tak jelas apa alasan utama kaum liberal berusaha keras untuk menghancurkan hukum perkawinan antara agama ini. Mereka seolah-olah hendak memberi jalan bagi kebutuhan mendesak dan mendorong agar kaum muslim kawin dengan non-muslim. Bahkan Dr. Zainul Kamal, dosen UIN Jakarta, menyediakan diri tampil sebagai penghulu swasta yang siap menikahkan pasangan-pasangan beda agama. Padahal larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim sudah menjadi ijma ulama dengan dalil-dalil yang sangat meyakinkan, seperti Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Buku ensiklopedi Ijma yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud juga menyebutkan bahwa soal ini termasuk masalah ijma yang tidak menimbulkan perbedaan di kalangan kaum muslim. Memorandum Organisasi Konferensi Islam atau OKI menyatakan perkawinan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanan kepada Allah bagi setiap muslim dan kesatuan agama bagi setiap muslimat. Demikianlah cara kaum liberal merombak hukum Islam dengan mengubah metodologi ijtihad yang lebih menekankan pada aspek konteks ketimbang makna teks itu sendiri. Dan gagasan-gagasan mereka bisa berlangsung sangat liar tanpa batasan dan teori yang jelas. Mereka bisa menyusun teori konteks itu sekehendak hati mereka. Ketika hukum-hukum yang pasti dirombak, maka terbukalah pintu untuk membongkar seluruh sistem nilai dan hukum dalam Islam. Dari pintu yang terbuka itu tak aneh jika kemudian muncul gerakan-gerakan yang sama sekali tak terduga sebelumnya. Dari Fakultas Syariah IAIN Semarang, misalnya, muncul gerakan legalisasi perkawinan homoseksual. Mereka menerbitkan buku berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis, Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual. Buku ini memuat kumpulan artikel yang pernah dibuat di jurnal Justisia terbitan Fakultas Syariah IAIN Semarang edisi 25 tahun 11 2004. Dalam buku itu dijelaskan strategi gerakan yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan homoseksual di Indonesia. Di antaranya,
mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara, dan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fitrah, sehingga masyarakat tidak mengucilkannya. Mereka justru menghendaki masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerakan kaum homoseksual menuntut hak-haknya dengan melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan atau tafsir kisah Lut dan konsep pernikahan yang tidak memihak kaum homoseksual, serta menyuarakan perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antara laki-laki dan wanita. Para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang berkesimpulan, hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis, sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyek yang menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Kita mungkin tidak pernah membayangkan kata-kata hujatan keras semacam itu keluar dari pikiran muslim terpelajar dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Budaya baru masuk kampus. Wajah kebudayaan bangsa akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan perubahan ke arah kondisi yang di dalamnya dirayakan aspek-aspek kebudayaan bersifat artifisial dan palsu. Ruang-ruang kebudayaan dipenuhi oleh berbagai pertunjukan, tontonan, tayangan, representasi, dan tindakan-tindakan yang mengeksploitasi berbagai bentuk yang bernilai rendah, banal, tak esensial, dan mengesampingkan spiritualitas. Persis seperti yang terjadi di dunia barat, karena kebudayaan semacam itu mengalir deras dari produk-produk budaya barat. Ruang-ruang budaya politik, ekonomi, hukum, media, hiburan, pendidikan, bahkan tak jarang ruang-ruang keberagaman dipenuhi oleh berbagai strategi popularisme yang menggunakan model-model strategi dan psikologi massa budaya populer. Tujuannya hanya demi mencari popularitas, menghimpun massa, memenangkan pemilihan, mendapatkan pengikut, meningkatkan rating, atau mencari keuntungan populer strategis. Dan tujuannya sama sekali miskin dari spiritualitas. Dan kecenderungan ke arah strategi populer dalam kebudayaan bangsa, termasuk budaya kampus, sebagaimana diungkap Yasraf Amir Piliang dalam sejumlah artikelnya, telah menggiring ke arah pendakalan dan banalitas dalam budaya politik, hukum, media, pendidikan, atau kampus, bahkan agama. Menurut Amir Piliang, di dalam banalitas itu, iklan politik tidak dapat dibedakan lagi dari iklan sabun mandi. Lembaga pendidikan tidak dapat dibedakan lagi dari agen-agen perjalanan, ceramah agama tidak dapat dibedakan lagi dari pertunjukan musik panggung. Dan Amir Piliang melihat, banalitas budaya kampus telah menciptakan lingkungan kampus yang di dalamnya ruang-ruang kampus tidak ubahnya seperti shop display, yang di dalamnya mahasiswa lebih senang di satu pihak menampilkan gaya pakaian, gaya bicara, gaya handphone, gaya mobil, gaya tongkrongan sebagai cara untuk menampilkan status atau prestis dan kelas ketimbang mengajar pengetahuan, dan mereka tenggelam mengejar tugas, nilai, dan kelulusan, tetapi tidak punya waktu dan keinginan untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan spiritual. Dan jelas sekali kehidupan kampus semacam itu lahir dari penetrasi budaya barat yang begitu kuat. Sangat nyata, dan penetrasi budaya barat itu adalah dimensi hidup individual dan kompetisi sosial yang absurd. Jika dahulu kehidupan sosial lebih dilandasi oleh kebersamaan dan kekeluargaan, maka secara berangsur-angsur berubahlah dari bentuk kerjasama menjadi bentuk persaingan yang sangat kompetitif. Mereka dijerumuskan pada sifat individualistik yang kompetitif, yang semuanya bermuara di akal dan nafsu, tanpa keterlibatan iman, akhlak, moralitas, dan adab. Ruang-ruang kampus tak jarang telah berbaur dengan ruang-ruang budaya populer dan gaya hidup. Aktivitas-aktivitas kampus di satu pihak kini mengikuti model-model ekspresi budaya populer, seperti halnya mengkombinasikan dua kegiatan sekaligus antara kuliah dan gaul. Maka jadilah kuliah berpindah tempat ke kafe. Perpustakaan bukan lagi jadi pilihan tempat terbaik menimba ilmu. Mahasiswa lebih suka mencari referensi dari internet, kendati yang diperoleh hanyalah potongan-potongan informasi yang berpotensi penyimpangan makna. Studi banding dikombinasi dengan jalan-jalan dan disponsori perusahaan. Dan di pihak lain ada sebagian kecil kampus yang mengikuti model aslum, di mana mahasiswa dikondisikan hidup di dalam sebuah ruangan steril, individual, tanpa kontak dengan masyarakat umum, yang menyebabkan para mahasiswa ini kehilangan kepekaan terhadap persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan tidak bisa memiliki waktu yang cukup untuk menyerap pengetahuan serta mengenali dan merasakan maupun melibatkan diri dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia luar. Budaya kampus semacam itu telah menciptakan anak bangsa sebagai manusia yang cenderung hanyut di dalam apa-apa yang ditawarkan padanya, seperti tontonan, produk, kesenangan, dan gaya hidup, tanpa mampu lagi mengembangkan daya kritis dalam dirinya. Dan inilah manusia yang digambarkan Baudrillard di dalam karyanya In the Shadow of the Silent Majorities tahun 1983 sebagai manusia fatalis yang tidak berdaya di dalam kekuasaan sistem, objek tontonan, media, dan citra, dan hanyut di dalam logikanya homo fatalis.
Manusia kampus sebagai manusia fatalis terserap ke dalam berbagai dunia seperti TV, fashion, komoditi, dan gaya hidup yang bersifat permukaan dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Di dalamnya, ia menjadi mayoritas yang diam, the silent majorities, yang tak mampu melakukan kritik dan refleksi, yang hanya dapat menyerap segala sesuatu tanpa mampu menginternalisasikan dan memaknainya. Tak aneh bila kampus-kampus kita melahirkan manusia penikmat gaya pengetahuan atau teori, ketimbang pencipta konsumer, ketimbang produser, follower, ketimbang pelopor. Budaya kampus yang dibangun oleh manusia fatalis adalah kebudayaan yang tidak produktif, yang hanya menghasilkan budaya konsumerisme, dan inilah anak bangsa yang menghabiskan hidupnya di satu pihak untuk mencari nilai, gelar, dan kelulusan di pihak lain dan kepuasan, keterpesonaan, dan kesenangan seolah tidak punya waktu lagi untuk mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan lainnya, intelektualitas, produktivitas, sosialitas, spiritualitas, dan regulitas. Krisis yang terjadi di kampus-kampus yang berguruan tinggi pada umumnya dalam kampus-kampus Islam khususnya sebenarnya bukan hanya didesakan oleh kalangan orientalis saat ini. Sejak penjajahan menguasai kepulauan Nusantara ini, penetrasi budaya barat yang sekuler dan Kristiani terus didesakan ke dalam masyarakat Melayu yang mayoritasnya Muslim. Sifat khas penjajahan secara politis memang selalu memaksa penduduk jajahnya agar tunduk kepada kehendak kolonialitas dan imperialitasnya. Sementara itu, para pemimpin perlawanan terhadap penjajah yang mayoritasnya Muslim, satu demi satu ditundukkan dengan penuh kelicikan dan kepicikan pihak penjajah. Tetapi semangat perjuangan tak pernah padam oleh kekejaman dan kecurangan. Para pengikut pemimpin perlawanan itu terus berjuang dengan menyingkir dari jangkauan kekuasaan dan pengaruh penjajahan untuk menyelamatkan sekaligus membangun generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah selama kayu kecil di tengah arus sungai. Mereka terpaksa melaksanakan politik isolasi total dan kemudian berdirilah di mana-mana pusat-pusat tarbiyah amaliyah dan dakwah yang kemudian dikenal sebagai nama pondok pesantren. Persaingan antara sistem pendidikan kolonial barat yang dikembangkan oleh misionaris Kristiani di dekat atau kantong pendidikan pondok pesantren dengan sistem pendidikan pondok pesantren yang terisolasi itu sendiri sama-sama menghasilkan lulusan atau output, namun secara kontras memiliki perbedaan visi, misi, dan tujuannya. Meskipun mereka sama-sama Muslim, dan belakangan malahan dimunculkanlah istilah kontroversial yang sangat dimungkinkan mempunyai latar belakang menghadirkan sifat kompetitif itu antar sesama Muslim berupa sebutan Islam santri dan Islam abangan. Dalam kompetisi yang berkepanjangan itu, bagaimanapun akhirnya akan dimenangkan oleh kelompok yang memang sudah menyiapkan diri dan lebih mampu dalam perekayasaan sosial atau social engineering. Pemenangnya lah yang kemudian mengatur dan mengendalikan warna sosial komunitasnya melalui jalur kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Mereka terus mendesakkan ide-ide dan konsep-konsep yang sejalan dengan kepentingan mereka. Kemerdekaan rakyat Melayu atau Indonesia dan Malaysia, meskipun berasal dari bangsa penjajahan yang berbeda, sesungguhnya lebih nampak menonjol dari segi kemerdekaan politis belaka. Sedangkan dari sektor ekonomi, sistem sosial, dan sistem pendidikan tetaplah bertahan dianut oleh bangsa yang baru merdeka itu sebagai alternatif yang disosialisasikan sejak masa penjajahan yang sangat lama. Sehingga ketergantungan di sektor pendidikan sebagai sektor vital dalam pembinaan bangsa untuk mengisi kemerdekaan hampir-hampir tak dapat dihindarkan. Krisis identitas selanjutnya melanda umat Islam dan ditukar dengan sikap taqiyah, sikap yang menyembunyikan identitas Islamnya karena rasa takut. Krisis ini melanda kebanyakan umat dan sangat terasa menonjol pada kalangan terpelajar dan pemuka agama Islam, baik yang berada di kelompok ultra dan suprastruktur maupun di kelompok infrastruktur. Melemahnya orientasi sosial umat Islam secara tidak sadar telah memilah-milah pengertian Islam yang kafah atau totalitas ke dalam pengertian yang parsial dalam praktek hidup bermasyarakat. Islam hanya dipandang dari segi ritual saja, di luar konsep lain boleh-boleh saja diberlakukan kepada umat Islam. Keadaan itu ternyata merasuk ke dalam konsep sains dan teknologi yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional dengan demikian membawahi sistem pendidikan lain termasuk subsistem pendidikan Islam. Orientasi pendidikan nasional masih kepada model pendidikan barat dan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh jiwa dan semangat politik etik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara tersamar seolah-olah sistem pendidikan yang dikenalkan oleh penjajah waktu itu adalah sebagian balas jasa bagi rakyat Indonesia. Padahal input dan output pendidikan dibentuk dan digunakan semata-mata untuk mengukuhkan penjajahan. Lulusan dari pendidikan itu dipersiapkan sebagai abtenar atau pegawai pemerintah Hindia Belanda yang mengabdi kepada bos saja atau loyalitas, dengan kondisi hidup senang di atas kesulitan dan penderitaan rakyat yang sewarna kulit dengan mereka. Walaupun orientasi formal pendidikan sudah berubah ke arah kepentingan nasional, namun bekas-bekasnya masih tetap melekat pada mentalitas pribadi. Etos belajar atau bersekolah masih bertumpu pada tujuan mencari pekerjaan, terutama sebagai pegawai yang basah. Demikian pula etos kerja masih berorientasi kepada white collar atau kerja ringan dan upah besar, ketimbang blue collar atau kerja keras, keluar keringat, dan belepotan.
Catat ini, proses pendidikan yang berlangsung sampai sekarang ini telah menggeser pendidikan hati nurani karena diarahkan untuk meraih target keunggulan materi, kekayaan, kedudukan, dan kesenangan di duniawi semata. Hubungan guru dan murid hampir-hampir menjadi hubungan bisnis. Guru atau dosen hanya melaksanakan kurikulum dan silabus terbatas dengan cara transfer of knowledge yang diterima oleh murid atau mahasiswa melalui otak saja. Sikap mental yang baik sebagai cerminan hati nurani mulai terabaikan, sehingga banyak lulusan yang tinggi kemampuan nalarnya tetapi kosong hati nuraninya. Dalam meneropong arah budaya kampus di masa depan, harus ada upaya-upaya untuk menghentikan dominasi banalitas, popularisme, sifat steril, dan aslum budaya kampus. Berbagai upaya untuk menciptakan budaya tending atau counterculture harus digalang, dalam rangka menciptakan wajah kebudayaan yang lebih agamis, produktif, dan substantif, humanis, dan bermakna, yang di dalamnya manusia tidak lagi menjadi subjek pasif kebudayaan melainkan subjek aktif, yang mampu secara aktif, dinamis, dan kreatif membangun dunia kebudayaannya sendiri. Untuk itu, di masa depan yang dibutuhkan dalam rangka perkembangan budaya kampus yang lebih humanis, bermakna, dan luhur adalah manusia aktivis, yaitu manusia yang mempunyai daya kritis, daya kreativitas, jiwa kepeloporan, keinginan berprestasi, hasrat inovasi, dan jiwa kosmopolitan, yang secara bersama-sama mampu membangun sebuah masyarakat yang tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar, kapitalisme atau globalisasi, tetapi secara kreatif mampu memproduksi kebudayaan sendiri, atau self-producing society. Kampus sasaran utama liberalisasi. Mari kita amati dari mana datangnya istilah-istilah seperti Islam fundamentalis, Islam liberal, Islam literal, Islam alternatif, Islam transformatif, Islam kiri, teologi, inklusif, dan sebagainya. Istilah-istilah ini hasil campuran Islam Barat yang rancu ini tampak jelas banyak berasal dan dilontarkan kalangan cendekiawan Muslim dari kampus-kampus tempat mereka mengajarkan Islam kepada para mahasiswa. Pemilihan istilah-istilah yang kerabat-kerabatan itu jelas menunjukkan kemiskinan konsep dan istilah keislaman, sekaligus bukti inferioritas yang akut serta kuatnya dominasi konsep Barat. Para cendekiawan itu membaca Islam dengan menggunakan cara pandang Barat. Akhirnya tidak sedikit dari mereka yang memikirkan pikiran bahwa agar maju, umat Islam harus meniru Barat. Itu semua merupakan pertanda besarnya arus westernisasi yang dulu berbentuk sekularisasi, kini muncul dalam bentuk liberalisasi pemikiran yang secara nyata telah dilaksanakan di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat melalui kebijakan luar negerinya menyalurkan bantuan yang banyak demi menciptakan kondisi masyarakat Indonesia yang liberalis. Target bantuan itu tak lain untuk mengubah cara berpikir dan berkeyakinan umat Islam dengan menggunakan pendidikan dan lembaga pendidikan atau kampus sebagai mediumnya. Mantan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld terang-terangan menyatakan bahwa Amerika Serikat perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan yang Islam yang radikal menjadi moderat. Istilah moderat digunakan untuk lebih melunakkan istilah liberal. Meskipun moderat itu pada kenyataannya adalah liberal, namun sebaliknya dengan bahasa ekstrem digunakanlah istilah pendidikan Islam yang radikal, yang kenyataannya tidak ada. Jika demikian, maka kurikulum yang akan diubahnya itu adalah semua kurikulum di semua jenjang pendidikan Islam. Lembaga donor yang dimaksud Donald Rumsfeld di atas antara lain The Asia Foundation atau TAF, yang mengadopsi betul sarana-sarana Shirley Burnett. Siapa dan Shirley Burnett? Ia adalah sosiolog, penulis buku Civil Democratic Islam, Partners, Resource, and Strategies tahun 2003. Buku ini membahas tentang politik, perang pemikiran atau strategi dan taktik pemikiran yang perlu dilakukan Barat untuk menghadapi umat Islam pasca 11 September. Targetnya untuk melawan sesuatu yang tidak jelas, terorisme dan fundamentalisme. Dalam Islam, ia juga menulis buku lain berjudul US Strategy in the Muslim World After 9/11/2004, The Muslim World After 9/11/2004, dan 3 Years After, Next Steps in the War on Terror 2005.